Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tutorial kali ini kita sudah masuk ke bagian ibaratnya tahap akhir, di mana di penilaian, di skema penilaiannya ya, di situ dikatakan ada yang namanya melakukan debugging. Debugging itu apa? Debugging itu ibaratnya proses untuk menemukan sesuatu error ya pada program yang sudah kita buat. Jadi ini ibaratnya program sudah ready. Nah, bagaimana cara mendapatkan suatu error atau suatu kesalahan dari program itu? Nah, yang pertama yang kita dapat lakukan adalah kita dapat menggunakan uh, fiturnya dari Visual Studio Code karena di sini ada yang namanya problem, output, dan juga debug console. Nah, di sini kalau misalkan ada suatu problem atau suatu kesalahan, biasanya di sini akan muncul satu error. Nah, di sini juga nanti akan muncul problemnya itu jadi satu, warningnya kalau misalnya ada masalah nggak terlalu banget gitu ya, terus bisa di warningnya ini akan bertambah satu dan lain-lain. Outputnya juga debug console-nya mungkin juga di sini nanti akan muncul seperti itu. Nah, itu menggunakan Visual Studio Code. Nah, lalu ada yang menggunakan Sentry. Nah, Sentry ini apa? Sentry ini merupakan sebuah layanan ya untuk memonitoring performa dari website kita atau aplikasi kita. Jadi, kalau misalkan aplikasinya sudah ter-up atau terhosting atau yang lain-lain, kan kita kan nggak sempat ya untuk meriksa apakah aplikasi ini error atau tidak. Mungkin kita hanya bisa tahu ketika klien kita mencobanya seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau kita ibaratnya bisa mengetahui duluan dengan cara kita bisa memonitoring semua proses yang ada di website kita. Jadi si Sentry ini sebuah alat ya ibaratnya yang ditanam di dalam website kita yang nantinya dia akan memeriksa terus apabila nanti ada kesalahan pada saat kita coding seperti itu ya, atau pada saat prosesnya ada yang salah memunculkan error. Nah, nanti akan dia akan disimpan ya ke dalam list dari Sentry tersebut seperti itu. Oke, bagaimana cara menjalankan Sentry ini? Nah, untuk menjalankan Sentry ini kita harus sign in terlebih dahulu tentunya ya. Nah, sign in ini bisa ada pilihannya, bisa menggunakan Google, GitHub, ataupun DevOps. Nah, kali ini kita menggunakan Google saja. Nah, kita pilih yang new organisasi. Nah, di sini ada pilihannya. Ada disuruh masukin organisasi name. Ini bebas, mau masukin apa aja. Misalkan Sercom, juga silakan. Nah, ini klik aja I agree. Email update, kalau misalnya nggak mau, nggak usah. Klik aja no, seperti ya. Kalau yes, berarti nanti akan dikirimin email terus ya. Email terus menerus seperti itu. Nah, ini langsung aja klik continue. Oke, I am ready. Nah, di sini kita suruh memilih project kita ini menggunakan apa? Android, iOS, .NET, Flutter, Go, dan macam-macam. Ada React juga ya. Dan di sini kita pilih yang Laravel tentunya. Kita klik project. Oke, di sini dikatakan ketika kita sudah memilih Laravel, kita harus menginstal terlebih dahulu. Apa yang diinstal? Yang diinstal adalah Sentry-nya di dalam project kita. Oke, kita langsung install saja. Copy. Kita masuk ke terminal. Kita pastekan di sini, enter. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini kita buat tab baru saja. Nah, ini ketika dia sudah selesai, kita disuruh untuk, nah ini ada versi Laravel ya. Kalau misalkan versi Laravel di atas 7, kita copy yang ini. Tapi kalau di atas 5 atau 6, nah di sini kita bisa copy yang ini. Nah, kita copy yang ini karena versi kita adalah Laravel 8. Nah, di sini kita masuk ke bagian exception handler untuk masukkan si yang ini ya. Nah, di sini ada tulisannya untuk
add sentry, kita harus masuk ke app escapian handler.php. Nah, di sini kita masukkan ke paling bawah saja, di bawah register ya. Ini bisa kita enter, kita bisa paste. Nah, ini kalau misalnya nggak rapi, silahkan dirapikan. Seperti ini. Oke, kalau sudah di-save. Nah, maka tampilannya seperti ini ya kalau sudah ya. Nah, ini tungguin dulu sampai ini selesai. Kita lihat langkah selanjutnya apa sih. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa, ketika kita sudah menginstalnya, kita harus melakukan publish ya. Ini PHP Artisan Sentry Publish. Nah, ini kodenya ini beda-beda ya. Jadi jangan jangan ibaratnya ditulis manual dari video ini ya. Tapi di copy aja. Karena ini berbeda-beda setiap project. Ibaratnya ID-nya lah masing-masing sendiri seperti itu. Copy. Kalau sudah, kita tunggu dulu ya. Ini kita ini dulu aja. Kita di tab barunya aja ya. Jadi kalau ini sudah langsung kita enter seperti itu skemanya. Oke, kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Oke, di sini sudah selesai ya katanya ya. Nah, kalau sudah selesai, ini berarti bisa kita enter. Nah, di sini ditanya enable performing monitoring. Apa kamu yakin untuk mengaktifkan layanan performance monitoring? Yes. Nah, di sini apakah kamu yakin ketika ada sebuah proses kita akan mengirimkan sebuah datanya? Yes. Nah, oke. Kalau sudah di sini dia sudah ada ya. Sudah tersimpan ke dalam env katanya, .env. Di sini sudah ada env baru. Namanya Sentry Trace Sample Rate. Kita bisa lihat di sini. Di sini juga ada tulisannya ya. Sentry Trace Sample Rate. Jadi ini monitor performance. Kalau misalkan kita 1, berarti dia aktif. Tapi kalau 0, berarti dia tidak aktif. Seperti itu. Oke, ini langsung aja kita take me to my error. Sini saja. Oke, di sini sudah terkoneksi. Katanya ada satu error dan ada satu transaksi. Kita lihat satu errornya di mana sih? Oke, di sini katanya satu errornya itu di bagian vendor, Laravel, framework, src, illuminate, container, bound method.exp. Nah, ini merupakan sebuah file dari Laravelnya ya, bukan dari file yang kita buat. Nah, kalau misalkan seperti ini nggak apa-apa. Jadi ibaratnya error tapi bukan error dari kita, tapi error dari Laravelnya. Jadi kalau error seperti ini tuh ibaratnya nggak masalah untuk website kita ke depannya. Jadi nggak perlu kita cari-cari di Google ini gimana. Nah itu nggak usah. Karena ini emang bawaan dari Laravelnya. Jadi setiap program itu nggak harus ibaratnya tanpa debug. Jadi debug itu mungkin ada, mungkin debugnya itu dia untuk
mengetahui suatu error seperti itu. Makanya di sini dia memerlukan sebuah debug. Jadi untuk seperti ini nggak masalah, tapi nanti kedepannya kalau misalkan kalian coba ada masalah, ada error, kalian cek aja di sini. Apabila ada error, nah maka kalian harus mencoba langsung membetulkannya seperti itu ya. Oke, untuk uh, tutorial tentang sentri ini cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.